Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru semuanya, se-Nusantara, se-Indonesia, serta murid-murid kelas 5 semuanya. Kali ini adalah pembelajaran IPAS kelas 5 mengenai organ tubuh manusia yang berdasarkan CP terbaru 2024. Baik, selanjutnya adalah penjelasannya. Organ tubuh manusia adalah bagian-bagian tubuh. Jadi bagian tubuh dari atas kepala hingga telapak kaki yang memiliki fungsi spesifik dan bekerja sama untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan manusia. Ya, nanti akan ditampilkan beberapa organ tubuh manusia beserta pengertiannya, beserta fungsi dan tujuannya yang bermanfaat bagi manusia. Baik, yang pertama adalah otak. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc atau terdiri dari 100 miliar sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh hemostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Fungsi otak begitu penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tak hanya memproses informasi, otak juga mengendalikan seluruh sistem dalam tubuh, mulai dari sistem pernapasan hingga reproduksi manusia. Karena perannya yang sangat penting itulah, kesehatan otak perlu dijaga agar selalu tetap berfungsi optimal dan lebih baik. Nah, ini adalah gambar otak manusia yang terdiri dari miliaran neuron yang saling berkomunikasi. Baik, selanjutnya adalah jantung. Jantung fungsi utamanya adalah memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Jantung merupakan organ vital yang memiliki ukuran sekepalan tangan orang dewasa, sedikit lebih besar sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung ini terletak di antara paru-paru kanan dan kiri yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung adalah organ utama dari sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Di antara fungsi jantung adalah yang sangat urgen atau sangat penting untuk menjaga ritme detak jantung atau ritme itu adalah detakan jantung dan menjaga darah serta memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Organ ini sangat penting sekali, juga dapat mengantarkan oksigen dan nutrisi-nutrisi sel-sel tubuh, serta mengeluarkan karbon dioksida dan limbah metabolisme. Selanjutnya adalah paru-paru. Nah, ini adalah gambar paru-paru manusia. Paru-paru adalah organ penting dalam tubuh yang berperan utama mendukung sistem pernapasan. Namun tidak hanya sebatas itu. Sebenarnya fungsi paru-paru cukup kompleks dan cukup banyak. Bahkan organ paru-paru ini berperan sebagai proses ekskresi atau pembuangan uap air dan karbon dioksida. Respiration adalah proses metabolisme yang melibatkan pertukaran gas, terutama oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Pada dasarnya, respirasi atau pernapasan adalah proses yang melibatkan sistem pernapasan di dalam tubuh, meliputi saluran udara, paru-paru, pembuluh darah, dan otot-otot saluran pernapasan. Ya, fungsi utama dari paru-paru ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah.
Ya, proses ini dikenal dengan respirasi atau pernapasan. Selanjutnya adalah hati. Hati adalah liver, organ yang padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Hati adalah organ terbesar kedua di dalam tubuh setelah kulit dan beratnya sekitar 1,25 kilo. Ukuran hati cukup besar, kira-kira seperti bola rugby, yaitu bola Amerika di football. Hati terletak di bawah rusuk, di bagian kanan atas perut, dan hati adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Dan fungsinya adalah memproses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Artinya, tanpa cairan empedu, proses pencernaan akan terganggu. Fungsi hati mampu membersihkan darah dari zat-zat kimia atau metabolit yang berbahaya bagi tubuh. Hati juga berperan sebagai filter alami agar tubuh kita selalu bersih. Lalu, hati juga melakukan ekskresi untuk mengeluarkan urea, pigmen empedu, dan racun. Empedu merupakan cairan hijau kebiruan, berasa pahit dengan pH sekitar 7,76 yang mengandung kolesterol, garam, mineral, dan pigmen yang disebut bilirubin dan biliverdin. Nah, hati ini juga merupakan organ penting yang bisa menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Baik, itulah hati. Selanjutnya adalah ginjal. Baik, sebelum melanjutkan ke ginjal, bantu dulu proses subscribe dan like channel YouTube ini agar berkembang. Bapak, Ibu, dan murid-murid sekalian, bantu ya subscribe dan like-nya. Oke, selanjutnya adalah ginjal. Ginjal merupakan organ yang berada di bagian tulang rusuk belakang tubuh manusia. Walaupun hanya berukuran layaknya satu kepalan tangan, ginjal merupakan bagian tubuh yang sangat penting dan wajib dijaga. Karena tidak kalah vital, fungsi ginjal membuang racun, kadar garam, air dan mineral yang berlebih, serta limbah yang mengandung urea atau nitrogen. Darah akan mengalirkan semua limbah tersebut menuju ginjal untuk dibuang melalui urin yang terkumpul di panggul ginjal yang kemudian dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk urin. Sementara itu, struktur ginjal terbagi menjadi 3 bagian utama. Bagian ginjal terluar adalah korteks, kemudian medula, dan yang terdalam yaitu pelvis. Yang kemudian ada juga nefron yang menjadi salah satu bagian penting dari ginjal. Jadi fungsi ginjal adalah menyaring darah dan mengeluarkan limbah yang berlebih dan akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Di ginjal juga mengatur keseimbangan elektrolit dan tekanan darah. Selanjutnya adalah lambung. Fungsi lambung pada manusia yang pertama adalah menyimpan makanan sebelum dilakukan pengolahan. Pasalnya, tidak semua makanan akan langsung diolah. Lambung diketahui dapat menyimpan makanan dalam jumlah yang banyak, bahkan hingga 1 liter makanan dalam sekali makan. Asam klorida pada lambung berperan penting dalam membunuh virus dan bakteri patogen yang masuk bersama makanan yang membahayakan. Dengan begitu, senyawa ini turut melindungi sistem pencernaan dari infeksi yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Lambung adalah organ
berongga, dan berotot. Lambung menerima makanan dari kerongkongan, mencampurnya, dan mulai memecahkannya dengan asam lambung. Makanan yang telah dicerna sebelumnya kemudian diteruskan ke dalam usus halus dalam porsi yang kecil. Ya, asam lambung dan enzim pencernaan sebelum teruskan untuk penyerapan nutrisi. Itulah fungsi dan kerja lambung. Selanjutnya adalah usus. Usus manusia terdiri dari usus halus dan usus besar. Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Organ ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan anak-anak. Lihat, itu banyak banget, panjang, yang berada di antara bagian bawah lambung. Pencernaan kimiawi terjadi di usus halus dan sisanya terjadi di beberapa bagian lain dari saluran pencernaan. Selain mencerna makanan, fungsi utama usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan tersebut, seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, yang tujuan utamanya adalah untuk mencerna makanan. Namun, usus tidak hanya berfungsi untuk pencernaan. Usus juga menghasilkan berbagai hormon yang membawa pesan ke bagian tubuh lainnya, serta berperan penting dalam melawan kuman, serta mengatur air yang masuk dan keluar dari dalam tubuh. Jadi usus halus ini bertanggung jawab juga menyerap nutrisi makanan. Sedangkan usus besar berfungsi menyerap air dan elektrolit serta membentuk fases yang dikeluarkan nanti oleh kemaluan bagian belakang. Selanjutnya adalah ini gambar ilustrasi sistem organ tubuh manusia dan mulai kerongkongan, lambung, ginjal, hati, lalu usus halus dan usus besar. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran IPAS kelas 5 tentang organ tubuh manusia dengan CP terbaru di 2024. Selamat mengeksplor dan mengembangkannya. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya dan anak-anak kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.